Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widodo dengan NIM 1231494 dari kelas praktikum PBO Alfa. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas praktikum saya. Yang pertama itu terdapat latihan di mana di sini diminta untuk membuat sebuah program yang melakukan konsep inheritance dan enkapsulasi dengan studi kasus yaitu sebagai berikut, di mana program ini mensimulasikan berbagai kendaraan tiga kelas yang setelah ada kelas tersebut turunan dan kelas tukang negatif, yaitu terdapat kendaraan mobil dan mobil sport. Lalu di sini pada kelas mobil sport menggunakan enkapsulasi dengan menyalakan geometri center untuk propertinya. Di sini terdapat kelas yang pertama yaitu kelas kendaraan, di mana terdapat dua properti baru yaitu jenis dan kecepatan maksimum dari kendaraan. Lalu terdapat dua metode baru juga yaitu tempo kendaraan serta bergerak, yang menandakan bahwa kendaraan itu sedang bergerak. Yang kedua itu terdapat kelas mobil, di mana akan merupakan turunan dari kelas yang pertama. Di sini terdapat dua properti baru lagi, dan sebelumnya itu terdapat jenis dan kecepatan maksimum. Di sini ditambah lagi dua properti baru yaitu merek dan jumlah pintu dari mobil. Lalu terdapat metode dua baru yaitu mobil serta diminta untuk membunyikan klakson dari mobil tersebut. Lalu yang ketiga ada kelas terakhir yaitu kelas mobil sport. Di sini terdapat dua properti baru yaitu tenaga kuda serta bergerak. Di sini kedua properti itu menggunakan enkapsulasi private, di mana dua properti ini tidak mudah, sulit untuk digantikan secara begitu. Beberapa metode baru yaitu yang pertama untuk membaca dari tenaga kuda, lalu konsep tenaga kudanya berdasarkan nilai yang kita inputkan nanti, mendapatkan harga itu membaca harga, lalu sama seperti sebelumnya untuk men-set harga berdasarkan value, lalu mengatakan info mobil sport, lalu terdapat di mana program akan menampilkan bahwa mobil sport sedang masuk ke mode baru. Lalu terdapat tugas juga di sini, di mana pada minggu ini kita diminta untuk membuat sebuah program sederhana tentang pertarungan robot. Di sini kita diminta untuk membuat kelas robot dan game. Dan sedemikian rupa nantinya akan kalau bisa mendekati dengan output seperti ini. Oke, kita langsung saja ke dalam codingannya. Berikut dalam codingan pada latihan. Di sini saya membuat sebuah kelas baru yaitu kendaraan kelas induk, sama seperti yang diminta dalam soalnya, di mana kelas kendaraan ini berisi terkait jenis dan kecepatan maksimum. Di sini saya ini menginisiat dari dua properti baru. Ini merupakan sebuah konstruktor secara otomatis yang nantinya dimana dia menggunakan parameter start yang untuk mendefinisikan dari objek tersebut gitu. Sini ada start berjenis, di mana jenis ini bernilai jenis sesuai dengan value yang nanti diinputkan di parameter. Lalu terdapat kecepatan maksimum yang bernilai sama seperti yang ada di parameter. Lalu di sini kita menampilkan input kendaraan. Di sini saya menggunakan metode, ada metode input kendaraan yang juga sesuai dengan yang ada di Java. Di input kendaraan saya akan mungkin dari inputan yang sudah ada di objek.
ada jenis dan kecepatannya berdasarkan kilometer per jam. Lalu ada metode yang kedua yaitu bergerak, di mana ini akan menampilkan bahwa kendaraan tersebut sedang bergerak. Lalu ada kelas kedua yaitu kelas mobil, anak dari kelas kendaraan. Jadi sistem analoginya adalah bahwa kita dapat menggunakan properti yang ada di kelas sebelumnya atau kelas induk untuk digunakan di kelas turunannya yaitu mobil. Jadi kita tidak perlu lagi membuat properti baru seperti jenis dan kecepatan. Nantinya kita bisa secara langsung menggunakannya di kelas mobil. Kita langsung saja. Di sini saya menginisiat lagi. Ada jenis, kecepatan maksimum, merek, dan jumlah pintu. Lalu di sini akan mendefinisikan dari kelas sebelumnya, jenis dan kecepatan maksimum. Di sini jenis dan kecepatan maksimum diinisiat di kelas kedua itu harus sama dengan super ya, gitu, agar dia dapat terbaca. Lalu ada dua properti baru yaitu merek dan jumlah pintu. Di sini juga saya menuliskan merek berdasarkan inputan dari parameternya. Lalu ada jumlah pintu berdasarkan sama seperti value-nya. Lalu ada metode kedua untuk menampilkan dari info mobilnya sama seperti sebelumnya, menampilkan semua yang ada di parameter. Lalu ada diminta untuk memberikan klakson. Jadi saat merek yang kita sebutkan, misalkan di sini merek di sini Toyota, nanti fungsi ini, metode ini akan menyimpan merek ke dalam objeknya, gitu. Nanti kita bisa memanggilnya di metode yang membunyikan klakson dengan sub merek. Jadi Toyota membunyikan klakson Tintin nantinya yang akan ditampilkan. Lalu ada kelas ketiga yaitu mobil sport. Ini turunan dari subkelas yang sebelumnya. Jadi turunan ketiga. Jadi dari kelas mobil sport ini dia mewarisi dari properti yang ada di kelas mobil dan kelas kendaraan. Bisa kita lihat di sini di mana terdapat jenis dan kecepatan maksimum yang warisan dari properti dari kelas pertama. Ada merek dan jumlah pintu dari kelas kedua, dan ini kita membuat sebuah properti baru yaitu tenaga kuda dan harga. Sini kita men-set tenaga kuda dan harga. Namun sebelum itu pada studi kasus diminta bahwa kita harus menggunakan enkapsulasi terkait dua properti ini yaitu tenaga kuda dan harga dengan menambahkan underscore atau garis bawah 2 di sebelum nama dari ininya. Intinya fungsinya apa? Agar dua properti ini tidak secara langsung atau tidak mudah untuk diotak-atik gitu. Jadi harus ada teknik khusus atau melalui sebuah fungsi baru dia bisa diganti seperti itu. Di sini ini ada metode untuk menampilkan yaitu get tenaga kuda dan mengembalikan. Di sini juga ini sebagai shafternya ya, shafter yaitu bukan shafter, maksudnya maaf, getter. Jadi di sini merupakan untuk menampilkan atau membaca dari tenaga kuda. Lalu di sini ada kata set tenaga kuda by value. Jadi nanti kita harus memasukkan value-nya agar dapat merubah dari tenaga kuda. Ini merupakan setter untuk menduga dari properti yang terenkapsulasi. Jadi semua properti yang terenkapsulasi kita harus menggunakan setter sebagai
untuk merubah dari nilai yang ada di dalam properti tersebut. Ini seperti yang pernah kerja, yaitu get harga untuk membaca dari properti harga dan set harga, setternya untuk merubah nilai dari properti harga. Ini untuk menampilkan dari informasi mobil sport, ada jenis, kecepatan, merek, jumlah tipe, HP, dan harga. HP di sini adalah horsepower ya, atau tenaga kuda. Lalu di sini ada metode untuk menampilkan bahwa mobil dengan merek tertentu dalam mode balap. Gitu. Oke, di sini kita membuat objek dan menampilkan informasinya. Yang pertama kita membuat objek lebih dahulu ya, kendaraan satu dengan kelas kendaraan, dan kita menampilkan dari informasi kendaraan, lalu menampilkan bahwa kendaraan ini bergerak. Di sini juga kita membuat objek baru dengan kelas mobil, menampilkan informasinya dan menampilkan bahwa untuk tulisannya. Di sini untuk membuat objeknya, lalu di sini untuk menampilkan informasinya, ini untuk men-set dan tenaga kuda baru yang mungkin sebelumnya di sini udah tertulis bahwa tenaga kudanya yaitu 700, kita ubah menjadi 550 begitu. Lalu yang kedua ada men-set harganya, dan awalnya ini juga ya, 5 miliar ya, 5 miliar kita ubah menjadi 3 miliar begitu. Lalu mobil sport ini untuk menampilkan kita menampilkan sebuah informasi baru dari yang sebelumnya. Jadi karena kita memasukkan mindset tenaga kuda serta harga yang baru, jadi kita menampilkan dan mengecek apakah sudah berubah atau belum, seperti dari objek mobil sport satu ini. Ini untuk menampilkan bahwa mobil sport ini dalam mode balap. Kita coba running ya. Di sini hasil dari bandingannya bahwa jenis itu motor kecepatannya 120 km/jam, motor yang bergerak. Lalu ada jenis motor kecepatan maksimalnya 200 km/jam, tayar flat, dan juga turbina 4. Bunyi klaksonnya ting ting gitu. Jenis kendaraan yang kedua yaitu mobil sport, kecepatan maksimalnya 340 km/jam, mereknya Ferrari, jumlah tempurnya 2, horsepower 700 horsepower, harganya 5 miliar. Lalu ada jenis mobil sport, kecepatan maksimumnya di 350 km/jam. Ini yang sebelumnya ada. Jadi karena tadi kita merubah nilai yang lama, nilai yang baru, mobil sport 350 km/jam, Ferrari 2, dan 550 HP, 500 kita ubah menjadi 550 HP, dan harganya kita ubah menjadi 4 miliar gitu. Mobil Ferrari dalam mode balap. Begitu untuk hasil dari latihan dari praktikum. Selanjutnya kita pindah ke tugas. Berikut adalah komponen. Yang pertama, kita mengimport sebuah modul random. Nantinya apa ini nantinya untuk menentukan bahwa attack dari robot tersebut itu masuk atau tidak, dan yang kedua robot tersebut berhasil bertahan atau tidak gitu dari serangan lawannya. Oke, kita langsung masuk di ada kelas robot. Kelas pertama, di sini saya memakai initiate sebuah nama dari robotnya, serangannya, nilai dari serangannya berapa, kekuatan dia, ini HP ataupun darah dia ya, kita bilang. Lalu di sini ada akurasi dan kekuatan atau strength. Jadi kita mendefinisikan propertinya itu sesuai dengan dari parameternya, yang sama HP. Nah di sini ada max HP, yang nantinya ini untuk menentukan bahwa nilai darah itu maksimumnya cuma di sini gitu. Jadi
Misalkan darah yang pertama, darah dari robot. Misalkan kita Titan gitu. Robot Titan ini punya darah 100. Nah, misalkan dia berhasil regenerasi, itu misalkan nilainya udah mencapai 100, jadi dia nggak bakal nambah lagi gitu. Jadi 100 gitu. Lalu di sini ada regen point. Saya menggunakan regen point ini sebagai poin di mana player bisa melakukan regenerasi gitu. Jadi tidak player tidak bisa melakukan kecurangan apabila darahnya berkurang bisa selalu untuk meregenerasi. Jadi dia harus membutuhkan regenerasi poin. Untuk mendapatkan regenerasi poin nanti kita cek di metode device. Dan selanjutnya ada attack akurasi. Attack akurasi berdasarkan parameternya yaitu akurasi. Lalu ada strength. Strength ini sebagai kekuatan dari bertahan dia untuk membaca bahwa si robot ini bisa melakukan pertahanan atau tidak gitu. Di sini kita masuk ke metode yang pertama yaitu attack enemy dengan parameter dengan ini yang dimana metode ini memiliki kesalahan untuk mengecek apakah attack akurasi ini itu nilainya di bawah random. Jadi kita menggunakan modul random untuk menghasilkan nilai secara random ya. Nantinya percabangan ini menentukan bahwa robot dari player ini berhasil menyerang atau tidak. Jadi kalau attack akurasinya misalkan 0,2, sedangkan nilai random yang dihasilkan di sini adalah 0,4. Jadi 0,4 apakah kurang dari 0,2? Tentu tidak. Jadi dia meleset gitu. Makanya di sini false, serangannya meleset. Tapi misalkan di sini 0,1 kurang dari 0,2 benar loh. Jadi dia akan melakukan serangan ke robot musuh atau robot lawannya. Yang dimana di sini saya menggunakan variabel baru damage. Nantinya di sini akan menyimpan properti effect kekuatan dari menyerangnya. Nanti darah musuh atau enemy pakai ini akan berkurang. Dimana di sini saya menggunakan max, maksimumnya itu di 0. Jadi darah dari robot tidak akan kurang dari 0. Jadi batasnya di 0. Itu. Jadi di sini darah musuh akan dikurangi damage dari darah robot yang punya kita gitu. Karena di sini sudah didefinisikan atau di assignment bahwa damage bernilai dengan attack. Di sini menentukan bahwa robot A itu berhasil menyerang robot B dengan attack damage-nya berapa. Untuk yang tadi sudah saya jelaskan apabila serangannya bersih. Lalu ini ada metode selanjutnya yaitu defense. Masih menggunakan parameter enemy. Di sini saya menggunakan kembali modul random, fungsi random untuk misalnya nilai random. Apabila dia bernilai kurang dari kekuatannya, jadi misalkan kekuatan dia untuk bertahan itu 0,4, sedangkan nilai randomnya 0,2, dia berhasil bertahan gitu, berhasil ngeblok dari damage-nya begitu. Block damage di sini bernilai dari attack atau serangan dari musuh enemy attack ini dari sini nantinya begitu. Lalu HP darah dari player atau kita itu akan mendefinisikan minimum self HP max di sini self HP max. Jadi misalkan dia 100 tetap di 100,
tidak akan melebihi dari 100. Di sini satu P akan bertambah dari blok damage. Kenapa dijumlah? Jadi nanti program akan menyerang dulu, misalkan robot A berhasil menyerang robot B, dia akan berkurang dulu nih robot darah dari robot B nya, begitu nilainya akan berkurang dari darah robot B. Selanjutnya apabila di robot B itu berhasil bertahan, darah dia akan bertambah lagi gitu, atau bisa dibilang tidak berkurang gitu, walaupun secara program dia akan berkurang dulu baru bertambah lagi. Jadi kelihatannya sebenarnya tidak berkurang itu darahnya. Lalu di sini kita akan memprint bahwa robot A itu berhasil bertahan dan mengurangi damage sebesar attacking by musuh tadi. Lalu di sini seperti yang saya bilang ya, untuk regenerasi player harus mengumpulkan regen point. Jadi setiap apabila dia berhasil melakukan bertahan, regen point-nya akan bertambah 0,1 gitu. Dan dia berhasil. Tapi kalau tidak, dia tidak akan bertambah, akan bertahan di sini. Lalu ini ada meta regen part. Di sini saya menggunakan persebaran dulu mengecek apabila player berhasil mengumpulkan nilai dari lebih dari sama dengan 0,3, player bisa menggunakan fitur regenerasi gitu. Sini saya menggunakan regennya bernilai tetap yaitu 5, jadi player bisa melakukan regenerasi menambahkan darahnya secara, atau bisa dibilang bonusnya itu sebanyak 5. Di sini terdapat salah satu di mana nanti minimumnya jadi tidak akan melebihi dari darah yang pertama kali definisikan. Misalkan darahnya memang 100 dari awal dan dia mau regenerasi, jadi dia nggak bakal bertambah 105 begitu, tetap di 100. Di sini self pakai ditambahkan dengan retin ditambahkan 5, dia akan menampilkan kalau misalkan berhasil meregenerasi. Nah, di sini terdapat self regennya dikurangi 0,2. Jadi kalau misalkan dia menggunakan bonus regenerasi ini, dia regen poinnya akan dikurangi lagi 0,2 begitu. Jadi dia akan mengumpulkan kembali nih regen point melalui bertahan ini. Jadi player tidak akan melakukan kecurangan gitu, jadi dia akan berusaha kembali untuk mengumpulkan regen point gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa regenerasi gagal. Ini untuk metode yang terakhir yaitu mengecek apakah robot itu darahnya lebih dari 0. Kalau misalkan dia lebih dari 0, menandakan bahwa robot ini masih hidup gitu. Sini ada tes yang kedua yaitu game, dimana yang saya masih siap robot 1 dan robot 2 sebagai objeknya nanti, parameter objeknya, dan nanti ini akan dimasukkan ke dalam robot 1 dan robot 2. Lalu di sini ada laptop yang stop yang menandakan bahwa game akan dimulai gitu. Di sini ada countdown sama dengan 1 menandakan bahwa ronde 1, dan ini akan bertambah seiring berjalannya waktu apabila nantinya berakhir apabila ada salah satu dari robot atau player tersebut mati, bedanya 0 atau ada player yang menyerah. Di sini saya menampilkan informasi terlebih dahulu terkait dengan informasi dari nama robotnya, kekuatan dari minyakannya, dan darah pertamanya itu. Jadi terkait robot dari orang nomor 2. Lalu di sini ada tulangan wire. Saya menggunakan tulangan wire untuk
melakukan looping gamenya. Jadi game akan terus berjalan sampai ada yang kalah. Di mana di sini dilakukan pengecekan saat robot one is alive. Itu kalau misalkan robotnya masih hidup, program akan terus berjalan. Di kelas yang pertama ini, metode yang di dalam kelas pertama, di sini juga dia harus peranginya di jalan apabila kedua robotnya hidup. Kalau tidak hidup, peperangan akan berakhir. Di sini saya menampilkan ronde dari gamenya. Lalu ada attack, pilihan yang pertama ada attack, ada berkatan, regenerasi, dan menyerang. Ini juga di sini saya menginputkan pilihan user untuk player, dia akan melakukan taktik apa gitu. Kalau misalkan di sini ada action 1, ada action 2, menginputkan bahwa robot 1 dengan nama ini memilih apa, robot 2 pun apa, memilih apa. Kalau misalkan pilihannya attack kita 1, dia akan berjalan di sini if action dengan 1 dan akan menyerang musuh, attack enemy gitu. Begitupun juga 3 dan 4 menggunakan persamaan if gitu ya. Nah di sini attack memanggil dari kelas metode yang ada di kelas sebelumnya, robot 1, ini robot 1, terus dia akan memanggil metode yang ada di kelas sebelumnya yang ada di attack dengan itu ya. Selanjutnya sama seperti yang di attack ini ada defense robot 1. Nah di sini terdapat perbedaan ya teman-teman. Kalau di attack dia ada yang dimasukin ke parameter dari robot 2 nya, sedangkan di defense itu adalah robot 1. Ini kenapa kalau perbedaan? Karena kalau misalkan di attack itu kita menyerangnya ke musuh, enemy musuh. Sedangkan di sini ada kesalahan ya, selain Malaysia seharusnya bukan enemy tapi robotnya gitu ya. Kesalahan dalam penanganan saja tapi tidak mengganggu dari jalannya program. Jadi dia misalkan robot 2 mesin robot 2 lalu damage ini robot 2 HP dari robot 2 akan dikurangi dari damage. Lalu misalkan robot 1 melakukan defense, terus ini robot 2 itu melakukan penambahan gitu. Ini untuk filenya dia akan langsung memanggil metode render. Dan sini anda pilih untuk default atau menyerang dan akan langsung berakhir atau empat sini untuk perolehan. Untuk cabang kedua sama seperti pilihan yang di pertama ya, nomor 1 gitu. Di sini ada percambangan yang pertama itu status nomor 2 is live. Jadi kalau nomor yang keduanya masih hidup, dia akan melakukan percambangan ini gitu. Nah, percambangan ini sama dengan percambangan yang sebelumnya gitu. Oke, selanjutnya teman-teman akan menampilkan informasi terkait nama robotnya. Tapi setelah melakukan permainan, maksudnya HP saat ini gitu, misalkan 100, misalkan robot 2 berhasil menyerang robot 1, ini akan dikurangi. Ini akan menampilkan informasi-informasi dari yang terbarunya gitu. Di sini ada regen point gitu. Jadi kalau misalkan berhasil melakukan pertahanan, dia akan tampil juga di sini gitu, memberikan informasi terbaru. Ini untuk menjumlahkan atau iterasi dari model ini.
yang akan ditampilkan di file di sini. Yang selanjutnya ada percambangan dari ruangan file, di mana percambangan ini apabila robot satu masih hidup dan robot dua tidak hidup atau saat robot itu istilah, maka print tampilkan robot nama robot satu bahwa dia yang menang. Tapi kalau kebalikannya, kalau robot dua masih hidup dan robot kedua satunya tidak hidup, akan menampilkan nama robot kedua yang akan menang itu. Apabila keduanya melakukan uh, give up ataupun menyerah, itu akan berakhir atau keduanya darahnya sama-sama nol gitu. Dan kita masuk ke pendefinisiannya, dimana di sini saya membuat objek robot satu dengan memanggil kelas robot dengan nama Titan. Terus di sini anak namanya tagnya dengan ini ada nama tag, nama tag, HP, aplikasi, dan di sini strand kekuatan bertahan diri sama dengan robot 2 sama dengan robot 1 gitu. Nah, yang pertama Titan, yang kedua untuknya Nepal. Ini saya melakukan penyelesaian secara langsung ya. Jadi player tidak bisa mengotak-atik. Tapi sebenarnya kalaupun nantinya mau menggunakan atau melakukan update, di mana player bisa melakukan pemilihan mau attack-nya berapa gitu. Terus akurasinya berapa, akurasinya strength kekuatan bertanya berapa, itu bisa banget untuk otak-atiknya yang ada di dalam parameter ini. Itu atau misalkan dengan pemilihan senjata, pemilihan tameng segala macam itu bisa. Lalu di sini saya memanggil game, membuat objek baru untuk memulai game. Dia akan membuat game robot game dimana dia akan membuat satu dan membuat dua objek dari satu dan membuat dua ini itu akan menarik. Lalu sini aku mulai dari kita kita langsung aja coba hasilnya. Yang pertama program akan menampilkan bahwa ini informasi pertama ya, informasi defaultnya title mereka tag yang berapa, artinya berapa. Di sini mereka memilih artinya mereka bertahan. Di sini Titan serangannya mindset, mereka gagal bertahan, jadi dua-duanya sama-sama gagal. Jadi kakinya tetap 140 dan 100. Regen poinnya masih sama-sama. Oke, misalkan sama-sama menyerang nih. Nah, di sini sama-sama mindset. Nah, ini dihasilkan dari modul random yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu misalkan tag lagi di sama-sama tag. Nah, di sini tagnya berhasil menyerang teman-teman. Sebanyak poinnya 10. Jadi di sini HP dari mereka itu bertahan 10. Yang awalnya 100 nih, yang awalnya 100 kurang menjadi 90. Misalkan saya menyerang lagi dan berhasil menyerang, yang mereka berhasil menyerang ini kita saling serang lagi, saling serang lagi, saling serang biasa terus ya, kita lihat karena band ini benar-benar random. Sini Titan berhasil menyerang, mereka berkurang darahnya, Titan berhasil menyerang lagi, kita coba mereka berhasil bertahan dan mengurangi damage sebesar 30. Nih, dia akan bertambah jadi 60 dan regen poinnya akan bertambah juga 0,1 begitu. Lalu di sini kita menyerang lagi sampai menyerang
saling dengan nah, di sini sama-sama HP-nya udah 20, sama-sama 20, kayaknya sama-sama yang satu 0, satu 0,1 ya. Nah, di sini dihasilkan Python terus menyampaikan dengan teks 10 dengan hasil terakhir Python dengan darah 20 dan meta mati 0. Python menang gitu. Oke, berikut terkait saya lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, silakan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.